pelajaran dari Nabi Hanani. Bicara benar tidak selalu disambut baik. Secara singkat, Nabi Hanani ini bicara kebenaran, nanti dia akan dipenjara, saudaraku, oleh Raja Asa. Kisah Nabi Hanani ini ada di 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 10, tapi spesifiknya di ayat 7 sampai 10, saudara bisa baca itu ya. Nah, saudaraku, latar belakang dari kisah Nabi Hanani ini adalah kemunduran di balik kesuksesan yang terjadi di zaman pemerintahan Raja Asa. Saudaraku, seperti kita tahu, Raja Asa adalah Raja Yehuda yang awalnya baik banget, saudaraku ya. Dia dikenal sebagai raja yang mengawali pemerintahannya dengan pembaharuan yang besar karena satu pesan dari Nabi Asaria bin Oded yang kita pelajari kemarin. Dan Nabi Hanani ini masih juga di dalam pemerintahan Raja Asa itu. Kita tahu Raja Asa menghancurkan mesbah asing, penyembahan berhala. Dia mengajak rakyatnya untuk mencari Tuhan sesuai dengan pesannya Nabi Asaria bin Oded. Dan dia menyingkirkan neneknya yang mendukung berhala. Bahkan 2 Tawarik 15 ayat 17 dicatat hati Asa itu terhadap Tuhan tulus ya saudaraku seumur hidupnya. Tetapi sayangnya saudaraku, di masa tuanya Raja Asa mulai kehilangan arah. Ada krisis politik di mana Raja Israel, Baesa, Raja Israel Utara, karena Raja Asa ini di Yehuda dan Nabi Hanani ini beroperasi atau bekerja di Yehuda. Dan saat itu ada krisis politik saudaraku di mana Raja Israel Utara, dalam hal ini Raja Baesa, membangun benteng untuk mengisolasi Yehuda, saudaraku. Ini membuat Asa jadi ketakutan. Ya, mungkin kira-kira kayak NATO mau bangun pangkalan militer di Ukraina gitu ya. Jadi Rusia juga mau nggak mau harus gempur itu Ukraina ya. Karena Ukraina mau masuk NATO dan pasti akan ada pangkalan militer NATO di situ gitu. Jadi mau dikepung tuh Rusia. Nah, jadi kayak gitu saudaraku ya. Ada krisis politik. Raja Baesa membangun benteng untuk mengisolasi Yehuda. Alih-alih datang kepada Tuhan, Raja Asa malah ambil emas dan perak dari rumah Tuhan, serta itu dilakukannya untuk membayar Raja Ben-Hadad dari Aram buat bantu dia, gitu kan? Karena nggak ada sumber keuangan lain, dia ambil emas dan perak dari bait suci, saudaraku. Dan Raja Asa ini gunakan emas dan perak itu untuk membayar Raja Ben-Hadad dari Aram. Artinya Raja Asa ini mengandalkan kekuatan militer, strategi dunia dan diplomasi dengan Raja Aram, kongsian dengan yang lain. Dia mengandalkan itu lebih daripada mengandalkan Tuhan, saudaraku. Nah, ini sayangnya terjadi pada Raja Asa di masa tuanya. Nah, singkatnya Asa mulai cari cara dunia atau mulai pakai cara dunia daripada mengatasi masalah yang sebenarnya, saudaraku. Dalam 2 Tawarik 16 mencatat momen krusial itu ketika Baesa, Raja Israel menyerang Yehuda. Asa tidak mencari Tuhan dan dia malah beraliansi dengan Ben-Hadad, Raja Aram, saudaraku. Secara politis Raja Asa berhasil ya mengamankan kekuatannya, tetapi secara rohani dia menjadi gawat. Bayangkan emas dari bait suci dipakainya untuk membayar Raja Ben-Hadad dari Aram, saudaraku. Ya, itu kan persembahan khusus itu di bait suci, tapi dipakai untuk beraliansi politik. Nah, dalam konteks seperti itu, saudaraku ya, masuklah Nabi Hanani. Kita kan nggak bahas Raja Asa karena sudah Raja Asa. Kita bahas Nabi Hananinya, saudaraku ya. Nah, dalam konteks seperti yang saya ceritakan singkat tadi, Nabi Hanani datang, saudaraku. Tepat di tengah euforia kemenangan diplomatik, datanglah Nabi Hanani buat kasih tahu sebuah peringatan yang keras. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 7 firman Tuhan catat, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, harusnya bahkan kalau bersama dengan Tuhan, Aram pun akan ditaklukkan oleh Yehuda, saudaraku. Tapi malah dia takut sama Israel Utara dan akhirnya bersekongkol dengan Aram. Padahal kalau dia mengandalkan Tuhan, jangankan Israel Utara, Aram pun bisa dia taklukkan. Itu maksudnya Nabi Hanani, saudaraku. Jadi ini bukan sekedar teguran biasa, tapi sebuah tamparan rohani untuk seorang raja dari seorang nabi bernama Hanani ini, saudaraku. Asa memang kelihatan menang di permukaan secara diplomatis, strategi militer, tapi ternyata teguran Tuhan menunjukkan bahwa dia kalah di mata Tuhan. Jadi saudaraku, seseorang bisa kelihatan menang, bisa kelihatan aman, tapi padahal kalah di hadapan Tuhan, saudaraku.
menang di hadapan dunia, menang secara politik di hadapan dunia, tapi ternyata kalah di hadapan Tuhan. Nabi Hanani bukan hanya datang ke raja yang sedang terpuruk, ketakutan dan akhirnya bekerja sama dengan Raja Aram. Tapi dia datang kepada raja yang sebenarnya sedang dipuji-puji karena sukses secara militer. Di tengah kesuksesan secara militer, strategi manajemen yang dilakukan oleh Raja Asa, ternyata ada peringatan keras dari Tuhan melalui Nabi Hanani bahwa kamu tidak mengandalkan Tuhan. Jadi Nabi Hanani ini tidak cari aman, saudaraku ya. Oh ini kok lagi aman-aman, kok lagi asik-asiknya nih Raja Asa dengan kekuatan militernya. Dan berarti ini Tuhan berkenan. Oh enggak saudaraku, ternyata Tuhan enggak berkenan. Dan Tuhan pakai Nabi Hanani untuk menyampaikan hal ini saudaraku. Jadi sebenarnya dari sini kita belajar bahwa kepercayaan itu soal sumber, bukan soal hasilnya. Kepercayaan itu soal sumber, bukan soal hasil. Dalam hal ini, Nabi Hanani memperingatkan bahwa di tengah kesuksesan yang kelihatan secara militer, tapi karena dia tidak mengandalkan Tuhan, lebih mengandalkan Raja Aram, maka sesungguhnya Raja Asa itu gagal. Asa berhasil memukul mundur Israel karena bekerja sama dengan Aram, tapi Tuhan tidak lihat hasil kemenangan itu. Yang Tuhan lihat adalah dari mana kamu berharap. Kepada siapa kamu berharap? Kamu berharapnya kepada militer Aram, bukan kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah saudaraku, dari sini kita belajar bahwa menang dengan cara yang salah, menang bukan dengan caranya Tuhan, adalah tetap kalah di mata Tuhan. Jadi waktu Raja Asa mengambil emas dari bait suci untuk membayar Ben-Hadad Raja Aram menolong dia menaklukkan Baesa Israel utara, hasilnya memang menang saudaraku. Tapi menurut Tuhan itu menang dengan cara yang salah. Dan itu berarti dia kalah di hadapan Tuhan. Dan Nabi Hanani menyampaikan pesan intinya seperti itu saudaraku. Bahwa kita bisa berhasil menurut standar dunia, tapi ternyata kita gagal total di dalam ketaatan kepada Tuhan. Makanya nggak heran kalau saudara lihat ada orang-orang yang berhasil secara materi, secara karir, secara pekerjaan di mata dunia ini, tapi sesungguhnya mereka gagal di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kesuksesan materi, keberhasilan materi bukan ukuran seseorang berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan itu sebabnya kita menolak teologi kemakmuran yang mengajarkan bahwa kekayaan, kelimpahan seseorang itu secara materi menunjukkan keberkenanannya di hadapan Tuhan. Tidak selalu, saudaraku ya, tidak selalu. Kemudian Tuhan juga mencari hati yang teguh, saudaraku. Nabi Hanani melanjutkan dengan ayat yang legendaris di 2 Tawarik 16 ayat 9, saudaraku. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia. Jadi Tuhan gak cari yang kuat secara militer. Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh mencari dan mengandalkan Dia. Jadi waktu Nabi Hanani menegur Raja Asa, saudaraku, keluar kalimat itu. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Itu spesifik jelas, kekuatan Tuhan kepada mereka yang sungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi saudaraku, bukan soal kesuksesan militer yang dilakukan oleh Raja Asa yang penting, tapi apakah dia sungguh-sungguh mencari dari sumber yang benar, yaitu Tuhan Allah dari Israel Yehuda. Saudaraku, Tuhan gak nyari orang yang hebat, Tuhan nyari orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saudaraku. Tuhan nggak nyari orang yang punya pangkat, punya jabatan, punya gaji yang tinggi. Dia nyari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati di hadapannya. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan tanggung jawab penuh dalam kehidupan kita. Jangan ragukan itu, saudaraku ya. Dan Alkitab membuktikan hal itu. Tapi kalau kita licik, kita akan tanggung sendiri akibatnya. Itu sebabnya jangan mengandalkan manusia, jangan berbuat licik, kita harus mengandalkan Tuhan. Dan teguran Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah anugerah, bukan sebuah aib, saudaraku. Karena Raja Asa harusnya bertobat dan sadar ketika Nabi Hanani menegurnya, tapi dia malah marah sama Nabi Hanani, saudaraku. Jadi di tengah kesuksesan Raja Asa yang awal-awalnya berkenan kepada Tuhan, sayangnya di masa tuanya malah dia mengandalkan manusia, saudaraku. Dia marah besar sama Nabi Hanani karena kasih tahu pesan tadi itu.
kepada dia dan rakyatnya. Maka Nabi Hanani dimasukkan ke penjara, saudaraku. Raja Asa yang dicatat baik, tapi memasukkan Nabi Hanani ini ke penjara karena Nabi Hanani bicara begitu keras kepada dia. Nah, saudaraku, kadang kita lebih pilih ego daripada mengevaluasi diri. Ketika kita dengarkan suara Tuhan, dengar firman Tuhan, kita memilih mendengar ego kita daripada kita memilih untuk mengevaluasi diri, saudaraku. Padahal teguran Tuhan itu datang sebagai tanda anugerah, tanda sayangnya, dan bukan sebagai tanda hujatan atau aib yang Tuhan ingin bukakan begitu saja, saudaraku. Tuhan tegur karena dia peduli kepada kita dan Tuhan mau kita kembali dan bertobat, saudaraku ya. Dari sini kita belajar secara khusus dari Nabi Hanani adalah bahwa keberanian bicara itu langka, saudaraku. Makanya judulnya tadi itu adalah bicara benar itu tidak selalu disambut baik. Karena waktu dia bicara benar, Nabi Hanani ini dipenjara oleh Raja Asa, saudaraku. Jadi bicara benar itu adalah sebuah keberanian yang langka. Sebuah keberanian yang langka. Banyak orang gak berani bicara kebenaran karena gak populer, karena mungkin akan beresiko tinggi. Hanani tahu resikonya. Kalau dia bicara keras kepada raja, dia sudah tahu resikonya. Tapi dia tetap menjalankan perintah Tuhan untuk menegur Raja Asa, saudaraku. Dia tidak menjilat kekuasaan, dia tidak tunduk pada reputasinya, dan tidak kompromi kepada kebenaran. Dia tetap teguh kepada kebenaran, saudaraku. Hanani nggak cari popularitas. Dia tetap memberitakan kebenaran walaupun itu sebuah berita yang tidak populer atau tidak disukai oleh banyak orang. Dia nggak bilang amin-amin saja sama Raja Asa, saudaraku. Dia bilang kalau Raja Asa salah, saya akan tegur engkau salah. Nah, dari sini kita belajar bahwa bicara benar itu langka. Tapi kita harus berani bicara benar, saudaraku ya. Dan bicara benar itu tidak selalu disambut baik. Jadi kalau saudara bicara kebenaran gak disambut baik sama orang, ya memang seperti itulah. Karena memang bicara benar itu tidak selalu disambut baik. Buktinya Nabi Hanani bicara benar langsung dipenjara oleh Raja Asa. Bahkan Alkitab mencatat itu sebenarnya Raja Asa itu raja yang tulus. Raja yang baik seumur hidupnya. Tapi karena dia merasa sukses mengandalkan kekuatan militer lalu datang teguran melalui Nabi Hanani, dia tidak mengevaluasi dirinya, saudaraku. Malah dia marah dan memenjarakan Nabi Hanani. Itu dicatat di 2 Tawarik 16 ayat 10. Asa menjadi marah kepada pelihat itu dan memasukkannya ke penjara. Saudara bayangin setelah semua kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan Raja Asa, Asa menjadi keras hati dan menolak teguran. Dan kadang sebenarnya saudara, masalah kita itu bukan soal sulit mendengar suara Tuhan. Tapi masalah kita adalah mau menerima waktu Tuhan bicara. Itu masalahnya. Jadi masalah kita itu bukan sulit mendengar suara Tuhan atau tidak. Masalahnya adalah apakah kita mau nerima waktu Tuhan itu bicara sama kita, saudara. Waktu Tuhan tegur kita. Apakah kita mau dengar tegurannya, mengevaluasi diri, dan memperbaiki kehidupan kita? Apakah kita lebih suka menyemangati daripada mengoreksi? Apakah kita lebih suka disemangati daripada dikoreksi? Apakah kita mau memilih mendengar kebenaran atau mendengar sesuatu yang populer saja, saudaraku ya? Saudaraku, Nabi Hanani bukanlah nabi besar. Tetapi dia dipakai Tuhan secara besar karena dia menegur Raja Asa yang dianggap orang sukses secara militer. Tapi ternyata dia gagal di hadapan Tuhan. Nabi Hanani nggak banyak disebut di Alkitab, saudaraku. Kisahnya sangat singkat sekali di Alkitab itu. Tapi dia muncul di momen yang penting untuk memperingatkan seseorang yang sedang berada di dalam kesuksesan di hadapan dunia. Tapi ternyata gagal di hadapan Tuhan. Nabi Hanani seperti senter di tengah ruangan yang mengalami kegelapan rohani, saudaraku. Nah, saudaraku, kita nggak perlu jadi orang yang terkenal, jadi orang yang populer untuk dipakai Tuhan. Kita cuma cukup taat kepada apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan bicara sama kita, dan kita melakukannya, saudaraku. Ya, walaupun kita nggak viral, yang penting kita valid di hadapan Tuhan. Saya ulangi, walaupun kita tidak viral di hadapan dunia, yang penting kita valid sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita nggak viral di hadapan dunia, tapi kita valid di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih penting dari apapun dan siapapun, saudaraku. Mari kita berdoa.